Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat yang berbahagia ini marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada Jumat yang berbahagia ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini guna sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, salat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat manusia untuk menyampaikan risalah tauhid, risalah Islam yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat merasakan nikmatnya Islam dan iman ini. Dan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ketakwaan, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan Islam, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang hak yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita tengah berada di musim penghujan. Hari-hari ini hujan mengguyur kota kita dengan intensitas yang cukup besar, dengan jumlah yang cukup banyak bila dibandingkan dengan musim-musim lainnya. Hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan hujan, maka dalam Islam ada sunnah-sunnah, ada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ketika hujan itu turun. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang diguyur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hujan. Beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dan ajaran Islam ketika hujan itu turun. Yang pertama adalah kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan ini. Karena hujan adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nikmat-nikmatnya yang besar, maka salah satu di antaranya adalah nikmat hujan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, yang dengan hujan tersebut Allah menumbuhkan buah-buahan, Allah menumbuhkan sayur-sayuran, Allah menumbuhkan rumput-rumput yang dengannya binatang-binatang ternak makan darinya. Yang semua itu adalah nikmat yang pada ujungnya akan diberikan kepada manusia. Nikmat buah-buah, nikmat sayur-mayur, nikmat hewan-hewan ternak yang kita makan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dalam surah Al-Baqarah. Wa anzala minas samaa'i maa'an wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan dari langit berupa air, yang mana dengan air tersebut Allah menumbuhkan bagi kalian buah-buahan yang lezat, yang kalian makan, yang kalian hidup darinya. Dan hujan juga ini di dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah. Allah gunakan dengan wasilah hujan ini untuk menghidupkan tanah yang tadinya mati, tanah yang tadinya tandus, yang tidak dapat ditinggali oleh manusia atau makhluk hidup. Ketika tanah itu diguyur hujan, maka hujan itu membuat tanah itu hidup kembali. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan hujan dari langit sehingga Allah menghidupkan dengannya tanah yang tadinya mati dan tandus, sehingga makhluk hidup bisa hidup di sana dan bisa merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Dan alhamdulillah, Indonesia, negeri kita adalah negeri yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan curah hujan yang begitu banyak bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tentu ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua, ketika hujan turun, maka di antara ajaran Nabi SAW adalah kita dengan turunnya hujan menjaga tauhid kita dan menjaga keimanan kita dari penyimpangan-penyimpangan, dari segala macam kekufuran dan kesyirikan. Karena rupa-rupanya hujan ini bisa juga menodai iman seorang hamba, bahkan bisa menjatuhkan seorang hamba dalam kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Sesungguhnya hambaku di pagi hari ada yang menjadi mukmin dan ada yang menjadi kafir. Bagaimanakah itu? Ada yang mukmin, ada yang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fa huwa mu'minun wa kafirun bil kawkab. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beriman dan dia kafir terhadap bulan-bulan, bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawkab. Dan siapa yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini, bintang itu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Maka ketahuilah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika hujan turun ini, maka kita harus yakin bahwa hujan ini satu-satunya yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab makhluk, bukan karena makhluk yang berkuasa, bukan. Semuanya adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun air yang dapat menetes dari langit dengan kehendak manusia, dengan kehendak makhluk. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah semua yang ada di alam semesta ini. Gunung yang mengeluarkan asapnya, bumi yang mengeluarkan gempanya, lautan yang mengeluarkan tsunami-nya, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Kata para ulama kita, tidak ada yang terjadi di kekuasaan Allah ini kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Begitu pula dengan hujan. Semua tanda-tanda alam itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lakukan proses-proses amalan-amalan yang dapat menodai keimanan kita. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika hujan turun, maka disunnahkan bagi kita untuk berdoa. Berdoa dengan apa? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika hujan turun, maka kita berdoa dan mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an.
Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang membawa bencana, membawa hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rupa-rupanya meskipun secara asal hujan ini adalah nikmat dan rahmat dari Allah, tetapi ada saja kaum yang diturunkan hujan bagi mereka, namun itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang tidak membawa manfaat dan keberkahan, tetapi membawa hukuman dan siksaan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan dengan apa? Dengan hujan. Lihatlah salah satu contohnya, hujan yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum yang menjadikan hubungan sesama jenis sebagai perlakuan mereka sehari-hari, sehingga tatkala Allah murka kepada mereka, Allah turunkan azabnya, Allah turunkan bencananya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan atas perbuatan keji mereka, perbuatan maksiat mereka, kami jadikan 'aliyaha safilaha, yang di atas menjadi di bawah, dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Tidak sampai di situ, sudah dibolak-balik bumi mereka, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi dengan hujan. Wa amtarna, kami hujankan kepada mereka apa? Hijaratan min sijil, batu dari tanah yang begitu keras. Jadi ada hujan-hujan yang ternyata tidak membawa manfaat, tapi membawa hukuman dan azab dari Allah. Sebagaimana hal juga terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka mendustakan Nabi Nuh dan menyembah kepada selain Allah, Allah membukakan bagi mereka pintu-pintu langit, sehingga turunlah hujan yang begitu lebatnya, begitu dahsyatnya, hingga menenggelamkan semua yang ada di bumi ketika itu, kecuali yang berada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika hujan turun, kita berdoa kepada Allah agar menjadikan hujan ini sebagai hujan yang nafi'an, hujan yang bermanfaat, hujan yang tidak mendatangkan gempa, hujan yang tidak mendatangkan bencana alam, tetapi hujan yang membawa manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika hujan turun, maka salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah kita memperbanyak doa, memperbanyak permintaan kita kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika hujan turun, di situ adalah waktu mustajab, waktu yang doa-doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sintani la turaddani." Dua doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Indan nida'i wa tahtal matar." Yaitu ketika azan dikumandangkan, yaitu antara azan dan iqamah, ini waktu yang mustajab, dan ketika turunnya hujan. Maka ketika hujan turun seperti ini, kita manfaatkan dengan apa? Dengan banyak berdoa, meminta kepada Allah. Karena ini diantara waktu-waktu yang dimana doa seorang hamba diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika hujan turun,
kadang-kadang ada petir, kadang-kadang ada kilat. Maka ketika hal itu terjadi ada juga sunnahnya dari Nabi SAW dengan membaca apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Ketika kita melihat petir, mendengar suara guntur, maka kita mengucapkan doa Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang dengan namanya petir itu bertasbih kepadanya dan malaikat takut kepadanya. Maka ini doa yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat atau mendengarkan petir dan guntur. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ini berkaitan dengan kita kaum lelaki yang memiliki kewajiban untuk salat jamaah di masjid. Ketika hujan begitu deras, maka kata para ulama kita, dan ini merupakan sunnah Nabi, yaitu kita tidak diwajibkan untuk salat jamaah di masjid. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika hujan begitu lebat, maka Nabi SAW menyeru, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan ini adalah sunnah Nabi. Barang siapa yang ingin mengamalkan maka itu baik. Barang siapa yang ingin ke masjid maka itu juga baik. Tetapi hujan yang dimaksud oleh para ulama kita di sini adalah hujan yang membasahi baju. Yubillu thawb, yang membasahi baju ketika kena baju. Bukan hujan yang pelan, yang tidak sampai membasahi baju kita. Maka ketika terjadi hujan lebat, ada keringanan, ada uzur dalam agama yang syar'i yang membolehkan kita sebagai kaum lelaki untuk tidak salat jamaah di masjid. Maka inilah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa sunnah dan ajaran Islam. Ketika hujan turun, maka marilah kita untuk sama-sama mengamalkannya. Semoga dengan hal itu dapat menjadikan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.